Sinar matahari sporadis terlihat di antara celah-celah tutupan pohon. Hei, beberapa dari Anda sebenarnya punya waktu luang untuk berdebat di saat seperti ini. Suara samar dan mengejek tiba-tiba terdengar di antara pepohonan. 5 orang, yang sedang berjalan, tiba-tiba menegang. Mereka buru-buru mengangkat kepala hanya untuk melihat bahwa 5 orang muda turun ke atas mereka dan berdiri di dahan pohon di atas kepala mereka dengan tertib. Mereka masing-masing mengenakan lencana, yang tampak seperti menara, di dada mereka. Pada saat ini, 5 pemuda menatap 5 orang di bawah dengan wajah penuh ejekan. Ekspresi itu seperti kucing yang melihat tikus. Kalian semua di sini untuk merebut yang disebut energi api dari kami, kan? Seorang pemuda jangkung dan besar di antara 5 orang berkata dengan senyum dingin. Baginya untuk dapat peringkat di antara 50 teratas di Akademi Luar Akademi Jianan, kekuatannya secara alami tidak rendah. Dia tidak terlalu takut pada orang-orang muda ini, yang seumuran dengannya. Pintar, seorang pria muda di dahan pohon, yang memiliki bekas luka seperti ular di wajahnya, menjentikkan jari dengan jelas. Dia segera tersenyum berkata, karena kamu tahu mengapa kita ada di sini, maka tidak perlu lagi mengatakan omong kosong. Serahkan energi api dan Anda akan terhindar dari penderitaan. Apa yang kamu katakan? Dalam mimpimu, seorang pria kurus dan tampak lemah menamparkan bibirnya. Namun, suaranya baru saja terdengar saat sosok manusia di depannya berkedip. Segera, sesosok manusia muncul di depan mereka. Angin sepoi-sepoi yang menembus udara tiba-tiba terdengar keluar. Setelah itu, sebuah kaki menginjak perut pemuda kurus dan tampak lemah itu dengan cara seperti kilat. Segera, tubuh yang terakhir melesat ke belakang dan menabrak batang pohon. Seteguk darah segar dimuntahkan. Dia berjuang sedikit tetapi masih gagal untuk berdiri. Menyerang, melihat rekan mereka telah dipukuli. Pemuda jangkung dan besar itu menjadi marah. Dia berteriak dengan marah, ingin bertarung. Namun, suaranya baru saja terdengar saat dia mendengar suara teredam di belakangnya. Dia buru-buru berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Hanya untuk melihat bahwa 3 temannya yang lain sudah ditendang seperti labu yang berguling. Di samping mereka ada 3 pemuda dengan tangan disilangkan di dada. Wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Saudaraku, ingat, tidak peduli seberapa baik kamu telah berkerumun di akademi lain di masa lalu, ketika kamu memasuki akademi dalam, kamu akan melilit jika kamu adalah naga dan kamu akan berbaring jika kamu adalah harimau. Ini adalah pelajaran yang kami, para senior Anda, pelajari setelah mengalami rasa sakit fisik yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, saya akan mengajari Anda pelajaran ini secara gratis. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di telinga pemuda jangkung dan besar itu. Bayangan segera melintas. Kepalan, seukuran kaserole, dengan keras menghantam wajahnya. Dengan segera, pemuda itu jatuh ke tanah. Mulutnya dipenuhi darah segar. Jika Anda tidak ingin terus dipukuli, serahkan kartu kristal api Anda. Pemuda dengan bekas luka berbentuk ular itu memutar tinjunya dan berkata dengan lemah. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi kelima siswa baru sedikit berubah. Sesaat kemudian, bagaimanapun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dan berpikir dalam hati bahwa orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika rintangan melawan dia sebelum mengeluarkan apa yang disebut kartu kristal api. Rasa panas melintas di wajah pemuda itu saat dia menerima kartu dari tangan 5 siswa yang dipukul. Dia memeluk kartu-kartu itu dan menciumnya dengan ganas. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan melemparkan 4 kartu yang tersisa kepada 4 temannya. Dia membalik tangannya dan kartu berwarna biru pucat muncul di tangannya. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, sebenarnya ada angka merah menyala 47 di layar kartu biru pucat ini. Pemuda yang terluka itu memegang kartu hitam gelap dengan satu tangan dan kartu biru pucat dengan tangan lainnya. Setelah itu, dia mendekatkan mereka dan menggosoknya dengan sekuat tenaga. Segera, sebuah cahaya melintas dari kedua kartu tersebut. Sesaat kemudian, lampu itu padam. Namun, angka di kartu biru pucat itu telah menjadi 50 saat ini. Di sisi lain, angka pada kartu hitam tua itu dan berubah dari 5 menjadi 2. Aturan bodoh apa? Kita harus menyisakan 2 hari energi api untuk siswa baru. Sungguh boros.
Pemuda berwajah bekas luka itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sangat tidak puas ketika dia melihat nomor yang tersisa di kartu hitam. Ayo pergi, Lin Ge. Kami perlu memaksimalkan waktu untuk terus mencari kelompok lain. Kami akhirnya berhasil mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api dengan susah payah. Jika kami tidak dapat memperoleh energi api selama 6 hari, kami akan mengalami kerugian besar. Pemuda lain menyimpan kartu kristal api dengan benar dan melemparkan kartu kristal gelap kembali ke siswa baru yang malang sebelum berbalik ke arah pemuda berwajah bekas luka dan berkata, "Ah, ayo pergi." Pria muda itu, yang dipanggil Lin Ge, menganggukkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum ke arah 5 siswa baru di tanah, teman-teman kecil yang menyedihkan. Ini adalah hasil dari ketidaktahuan bagaimana bekerja sebagai sebuah tim. Anda harus mengingat ini di masa depan. Setelah itu, Anda bisa menjadi seperti kami tahun depan, datang untuk merebut energi api dari siswa baru yang naif. Jangan menentang kami. Hal ini dikarenakan, karena jalur inilah yang harus dilalui oleh setiap murid baru yang masuk ke Inner Academy. Haha, ayo pergi. Dengan tawa keras, Lin Ge melambaikan tangannya dan mereka berlima melintas ke cabang pohon. Setelah itu mereka mengejar ke arah yang mengarah lebih jauh ke dalam hutan, meninggalkan 5 siswa baru yang kecewa dan berwajah hijau. Ketika kelompok siswa yang lebih tua itu pergi, beberapa siswa baru hanya bisa berdiri dengan wajah muram setelah putus asa beberapa saat. Masing-masing dari mereka bertukar tatapan ganas satu sama lain dan benar-benar menyebar, masing-masing mengambil jalannya sendiri. 5 orang bersembunyi di dalam semak lebat puluhan meter dari tanah kosong ini. Arah yang dilihat oleh tatapan mereka adalah ke arah kelima siswa baru itu pergi. Jelas mereka telah melihat dengan jelas kemalangan yang dihadapi 5 siswa baru dengan mata kepala mereka sendiri. Sepertinya energi api di kartu kristal ini tampaknya memiliki tujuan yang sangat penting dalam akademi dalam. Jika tidak, orang-orang itu pasti tidak akan terburu-buru seperti kawanan. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya, dan menatap kartu kristal yang gelap, serta angka 5 besar di atasnya sambil berbicara. Iya, Sun Er dan yang lainnya mengangguk sedikit. Target yang direbut orang-orang itu sangat jelas. Itu hanyalah energi api di kartu kristal. Ayo pergi, orang-orang itu seharusnya juga pergi. Bagaimanapun, jangan membuang waktu di sini. Bukankah Penatua Su mengatakan bahwa semakin awal kita tiba, semakin kaya pahala yang akan kita terima? Jangan buang waktu lagi. Baisan mengerutkan alisnya dan mendesak. Tunggu. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menghentikan Baisan. Yang terakhir mengerutkan kening sedikit dan berkata dengan suara dingin, "Apa yang kamu inginkan?" Xiao Yan meliriknya dan berkata dengan lambat dan hati-hati, "Tidak peduli konflik apa yang ada di antara kita. Saya pikir karena kita saat ini adalah sebuah kelompok, kita mungkin harus tahu sedikit tentang apa yang disebut semangat tim. Kalau tidak, kelompok siswa baru itu sebelumnya adalah kita." Ujia dan yang lainnya mengangguk. Dari cara sekelompok siswa yang lebih tua menyerang dengan pemahaman yang baik dan kerja tim antara satu sama lain sebelumnya, jelas bahwa mereka sering bekerja bersama. Kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari kelompok Xiao Yan. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, mereka berlima mungkin bisa mendapatkan kemenangan. Namun, jika itu adalah pertarungan kelompok, dengan jenis kerja tim yang baru saja ditunjukkan pihak lain, tidak akan terlalu sulit bagi orang-orang ini untuk menangani kelompok Xiao Yan, di mana setiap anggota memiliki motif tersembunyi masing-masing. Apa yang Anda sarankan? Mata cerah Ujia menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan cemberut. Karena kita berada dalam satu kelompok, tentu kita membutuhkan seorang pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin akan memerintah dan menugaskan. Yang saya sarankan adalah kita harus menemukan pemimpin di antara kita berlima. Jika tidak, jika kita bertarung sendirian, kita akan sekuat tumpukan pasir lepas. Saya khawatir akan sangat sulit bagi kami untuk berhasil meninggalkan hutan ini dengan orang-orang yang memotong kami dan mengelilingi kami. Xiao Yan berkata perlahan. Ujia dan beberapa orang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka segera ragu-ragu sejenak sebelum mereka semua mengangguk. Kata-kata Xiao Yan ini benar. Sebuah kelompok yang bertindak atas perintah akan selamanya dapat menampilkan kekuatan bertarung yang lebih kuat jika dibandingkan dengan sekelompok individu yang tersebar.
Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin? Wu Hao, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna darah, terdiam sesaat sebelum menanyakan pertanyaan yang paling rumit. Xiao Yan dan yang lainnya semua terdiam saat Wu Hao mengucapkan kata-kata ini. Sesaat kemudian, Sun Er memindahkan langkahnya dan berdiri di samping Xiao Yan. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan pilihannya. Melihat aksi Sun Er, ekspresi Baisan dan yang lainnya masing-masing mengalami perubahan yang berbeda. Beberapa saat kemudian, Hu Jia, yang alisnya terkatup rapat, hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Baiklah. Karena wajah Sun Er, aku akan mempercayaimu sekali." Begitu dia selesai mengatakan ini, dia juga berjalan ke sisi Xiao Yan dan mengarahkan pandangannya kedua lainnya. "Kekuatanmu aku serahkan. Saya tidak memiliki masalah apapun." Sementara mendengarkan perintah Anda, suara rendah Wu Hao perlahan terdengar. Segera, dia juga berjalan menuju Xiao Yan. Ekspresi Baisan sedikit jelek saat dia melihat 3 orang berdiri di samping Xiao Yan. Matanya berkedip dengan cara yang tidak jelas. "Baisan, jika kamu tidak mau, maka kita berempat akan pergi lebih dulu." Tatapan Xiao Yan menatap Baisan dan berkata dengan samar. Kamu ekspresi Baisan berubah ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan kebencian saat dia melangkah ke Xiao Yan dan berkata dengan dingin, "Baiklah, kamu sekarang adalah pemimpin kelompok kami. Namun, saya akan mengatakan ini dulu. Jangan berpikir untuk menggunakan kami untuk bertarung di depan. Kami bukan orang bodoh yang akan membiarkan orang lain menggunakan kami seperti orang bodoh. Hal-hal ini adalah hal biasa bagi kelompok kami. Saya secara alami tidak akan meminta siapapun untuk pergi dan memblokir musuh sendirian." Xiao Yan menatap mereka berempat. Kilatan tajam tiba-tiba menyinari mata hitamnya saat dia dengan lembut berkata, "Namun, sekarang aku telah menjadi ketua kelompok. Aku berharap sebelum kita meninggalkan hutan ini, tidak ada dari kalian yang akan melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kerugian besar bagi kami karena Anda bermuka dua ke arah saya. Jika tidak, Anda seharusnya tidak menyalahkan saya, Xiao Yan. Ini bukan pertama kalinya kami melakukan kontak. Anda semua harus jelas tentang karakter saya. Terakhir kali, saya bisa membiarkan Anda semua berbaring di klinik selama 7 hari. Kali ini, saya masih bisa." Mendengar kata-kata Xiao Yan yang berisi peringatan, Hu Jia melengkungkan bibirnya tetapi tidak menyuarakan keberatan. Wu Hao mengangguk dan sudut mulut Baisan bergerak-gerak. Lama kemudian Baisan berhasil menekan luapan emosi di dalam hatinya. Namun, tidak peduli apa reaksi mereka bertiga, paling tidak Xiao Yan saat ini telah memperoleh kekuatan untuk memerintahkan kelompok kecil ini atas nama. Selanjutnya, mereka harus benar-benar merobohkan tembok di antara mereka. Daun-daun di hutan yang sunyi dan lebat tiba-tiba bergerak sedikit. Beberapa sosok manusia muncul dari dahan pohon. Tubuh mereka seperti monyet yang gesit saat mereka menekan batang pohon, dan melesat ke depan sekali lagi. Setelah beberapa lompatan seperti ini, mereka dengan cepat menghilang dari tepi dahan. Berhenti. Saat sosok manusia melintas, sosok manusia yang memimpin kelompok itu tiba-tiba mengangkat tangannya secara vertikal. 4 bayangan manusia di belakangnya segera mendarat di cabang dengan sangat lincah. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan ragu mereka ke arah pemuda berjubah hitam itu. "Apa itu?" Tatapan Hu Jia menyapu ke segala arah, tetapi tidak menemukan gerakan apapun. Dia tidak bisa membantu tetapi berbisik dengan cara yang agak ragu. "Ada seseorang yang datang. Ayo bersembunyi dulu." Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke kiri. Persepsi spiritualnya yang luar biasa telah memberinya kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di hutan. Dia bisa merasakan gerakan yang tidak bisa dirasakan orang lain, selangkah lebih maju dari mereka. Pada titik ini, pada dasarnya sangat sulit baginya untuk diserang tanpa sengaja dalam kompetisi berburu ini. Dengan pengecualian Sun Er, Hu Jia dan yang lainnya sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tidak merasakan kehadiran apapun yang mendekat. Namun, ketika mereka melihat ekspresi Xiao Yan dan mengingat statusnya saat ini sebagai pemimpin kelompok, ketiganya hanya bisa mengangguk sedikit. Segera, 5 sosok manusia itu melintas secara bersamaan dan dengan cepat melarikan diri ke semak lebat di bawah.
Sekitar 5 menit setelah Xiao Yan dan yang lainnya menyembunyikan diri, tiba-tiba ada sedikit suara angin kencang yang dikirim dari hutan lebat tidak jauh dari sana. Segera, 5 sosok secara bertahap muncul dan berhenti di udara, tempat yang tidak jauh dari tempat Xiao Yan dan yang lainnya bersembunyi. Tatapan tajam mereka perlahan menyapu hamparan semak yang tenang ini. Tatapan Xiao Yan dan 4 lainnya melewati celah semak belukar dan menatap tajam kelima murid yang lebih tua dari Akademi Dalam, yang berdiri tidak jauh dari mereka. Menilai dari ki yang merembes keluar dari tubuh mereka, tampaknya orang-orang ini sebenarnya berada di sekitar 1 bintang tingkat Dadoushi atau lebih. Kekuatan orang-orang ini mungkin tidak lemah, tetapi jika dibandingkan dengan kelompok 5 orang Xiao Yan, masih ada celah di antara mereka. Selain itu, Xiao Yan dan yang lainnya bukanlah siswa yang gagal dalam hal mentalitas. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan mengeluarkan batuk atau suara lain yang tidak perlu pada saat ini. Oleh karena itu, 5 siswa yang lebih tua di atas mereka hanya bisa pergi tanpa daya setelah dengan cepat memindai area 1 kali. Setelah kelompok mereka pergi, tubuh Baisan bergerak sedikit ingin berdiri. Namun, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat dia dengan lembut berkata, "Jangan bergerak. Apa yang membuatmu sangat cemas?" Mereka sudah pergi. Baisan sangat tidak senang dengan omelan Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Meski mulutnya mengatakan ini, tubuhnya tetap patuh dan tidak berani melakukan gerakan terlalu besar. Xiao Yan mengabaikannya, dia hanya mengalihkan pandangannya ke posisi di mana 5 orang telah menghilang. Setelah melihat tindakannya ini, Baisan dan yang lainnya terkejut dan hanya bisa terus bergerak mengikuti pandangannya. Suasana sunyi menyelimuti hutan sedemikian rupa selama sekitar 3 hingga 4 menit sebelum cabang pohon, yang tatapan Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba bergetar. Segera, beberapa sosok manusia mendarat di atasnya dan muncul. Dari penampilan mereka, itu mengejutkan kelompok orang yang sama yang seharusnya pergi lebih awal. Segera, ekspresi Baisan berubah sedikit dan dia merasa sedikit pahit. Tidak ada siapa-siapa. Liu Mu, kamu benar-benar paranoid. Kita tidak bisa menghabiskan waktu kita dengan cara ini. Orang-orang di cabang pohon menggelengkan kepala saat melihat tidak ada gerakan. Mereka kemudian membalikkan tubuh mereka menghadap pemuda kurus berpakaian hijau dan berkata, "Pemuda, yang dipanggil Liu Mu, mengangguk tanpa daya. Dia ragu-ragu berkata, saya mempraktikkan ketertarikan dengan kayu douki, oleh karena itu indera saya jauh lebih tajam daripada orang biasa di hutan ini. Sebelumnya mungkin itu benar-benar aku yang merasa salah. Ayo pergi." Meskipun dia mengatakan ini, dia masih sedikit tidak yakin. Dia hanya bisa melambaikan perasaan itu. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas menuju bagian lain dari hutan lebat. 4 sosok manusia lainnya mengikuti di belakangnya. Orang-orang di Akademi Dalam ini memang bukan orang-orang dengan kaliber biasa. Xiao Yan menatap kelompok itu, yang semakin jauh. Baru saat itulah dia perlahan berdiri dari semak-semak dan menghela nafas. Jika bukan karena dia menggunakan persepsi spiritual untuk mengamati lingkungan mereka, dia mungkin benar-benar tertangkap oleh orang-orang yang tampaknya telah pergi tetapi sebenarnya bersembunyi di sudut, mengintip ke belakang. Hujia dan yang lainnya juga merangkak keluar dari semak-semak dan berdiri. Tatapan mereka bergeser dari tempat kelompok orang itu sebelumnya pergi dan berbalik ke arah Xiao Yan. Tatapan Hujia, Mu Hao, dan bahkan Baisan sedikit banyak terlihat meyakinkan. Setidaknya, ketika mereka belum menemukan jejak pihak lain, Xiao Yan memiliki kemampuan untuk merasakannya terlebih dahulu dan membawa mereka untuk menghindari situasi aslinya, di mana mereka akan tertangkap. Tepat pada titik ini, Xiao Yan berhasil menjadi pemimpin kelompok ini. Ayo pergi, hanya saja alih-alih berkeliaran dengan liar seperti sebelumnya, kita tidak lagi tahu posisi kita saat ini. Jadi jika kita hanya secara acak menyerbu, Xiao Yan sedikit mengernyit sambil perlahan berkata, saya merasa haruskah kita memikirkan cara untuk mendapatkan informasi tentang hutan ini. Berapa tepatnya siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini dan tingkat kekuatan mereka? Jika tidak, jika kita hanya mengamuk di sepanjang jalan, kita akhirnya akan jatuh ke dalam situasi dikelilingi karena kurangnya informasi tentang lawan kita.
Mungkin kita bisa mendapatkan kemenangan ketika kita menghadapi sekelompok siswa yang lebih tua. Namun, jika kita akhirnya menarik kelompok siswa lain yang lebih tua selama pertarungan, kupikir kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka semua kan? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, siswa dari akademi dalam ini tampaknya sangat berpengalaman dalam pertempuran. Sun Er ragu-ragu sedikit sebelum tiba-tiba membuka mulut untuk berbicara. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka segera merenung sejenak dan mengangguk. Apa yang Sun Er katakan itu benar. Di tempat di mana mereka tidak terbiasa dengan medan dan orang-orang ini, cepat atau lambat mereka akan bertemu dengan beberapa siswa yang lebih tua yang lebih kuat dari mereka jika mereka secara acak berlari kemana-mana dan kecepatan mereka akan melambat. Di tempat ini, orang-orang yang memiliki informasi yang kita cari sepertinya hanya siswa akademi dalam kan. Jangan beritahu saya bahwa kita harus mendapatkan informasi dari tangan mereka. Baisan mengerutkan alisnya dan berkata. Tangan Xiao Yan membelai dagunya. Beberapa saat kemudian, dia menyuarakan pikirannya, mari kita berjalan sebentar dan melihat-lihat. Jika ada kesempatan bagi kami untuk bertindak, kami mungkin dapat memilih sekelompok siswa yang lebih tua untuk menyerang. Kami tidak seperti kelompok biasa itu. Selama kita lebih berhati-hati dan tidak menarik kelompok siswa lain yang lebih tua. Menurutku kita harus bisa makan salah satunya. Ekspresi wajah Hu Jia dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Siswa baru lainnya sedang memikirkan metode untuk menghindari kelompok senior, namun, Xiao Yan sebenarnya sekarang mencoba menyerang kelompok siswa yang lebih tua. Ini terlalu berisiko. Baisan menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Semuanya, mengasah kapak tidak akan mengganggu memotong kayu. Jika kita berjalan-jalan di hutan yang luas ini sendirian, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Selain itu, Anda seharusnya juga telah melihat betapa siswa yang lebih tua itu tampaknya mendambakan apa yang disebut energi api ini. Saya pikir ini seharusnya menjadi aspek yang sangat penting di akademi dalam. Karena mereka mampu merebut energi api kita, mengapa kita tidak bisa merebut milik mereka? Agar kami tidak menyesali keputusan kami di masa mendatang, kami tidak akan rugi dengan mengambil risiko seperti itu. Xiao Yan melambaikan lembaran kristal hitam di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kilatan melintas di mata Hu Jia dan Wu Hao saat mereka merasakan motivasi. Mereka merenung sejenak sebelum keduanya menganggukkan kepala berat. Kita bisa mencoba. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat bahwa mereka berdua tidak setuju. Dia menoleh, mengarahkan pandangannya ke Baisan, bertanya sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Ekspresi Baisan berulang kali berubah di depan tatapan Xiao Yan dan tiga lainnya. Itu lama kemudian sebelum dia mengatupkan giginya dengan keras dan berkata, baiklah. Mari mencoba, namun, saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jika ada kecelakaan yang terjadi, Anda pemimpin kelompok akan bertanggung jawab untuk menanganinya. Xiao Yan tersenyum mengangguk. Dia hanya bertindak seolah-olah dia belum mendengar kalimat terakhir saat dia melambaikan tangannya dan berkata, karena semua orang memiliki pendapat yang sama, ayo pergi. Daripada dirampok oleh orang lain, mengapa kita tidak pergi dan merebut apa yang menjadi milik mereka? Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan memimpin untuk menggerakkan tubuhnya, berubah menjadi bayangan hitam yang melintas ke semak-semak lebat. Sun Er dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah memutuskan untuk menerima strategi tersebut, Xiao Yan dan yang lainnya mulai menaruh perhatian mereka pada kelompok siswa yang lebih tua yang kadang-kadang mereka temukan. Hampir 2 jam kemudian, mereka telah bertemu dengan total 3 kelompok tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan kesempatan untuk menyerang karena ketiga kelompok itu bertempur terlalu dekat satu sama lain. Xiao Yan dan 4 orang lainnya sekali lagi menyaksikan sekelompok siswa yang lebih tua melewati mereka, di atas kepala mereka, dari dalam semak-semak yang lebat. Mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Xiao Yan bisa merasakan bahwa ada kelompok lain, yang berhenti sekitar 100 meter di utara lokasi mereka. Suara pertempuran di sini pasti akan menyebar. Oleh karena itu, demi keselamatan mereka sendiri, mereka hanya bisa terus memberikan kesempatan ini untuk menyerang. Xiao Yan menunjuk ke beberapa orang di belakangnya. Oleh karena itu,
Mereka berempat, yang doukinya sudah mulai beredar, hanya bisa sekali lagi tenang. Tidak lama setelah sekelompok siswa yang lebih tua melewati mereka, Xiao Yan hendak berdiri dan membawa mereka pergi ketika langkah kakinya berhenti. Dia memiringkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke utara. Dia merasakan bahwa kelompok di sana tiba-tiba berhenti. Pergilah. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dia melambaikan tangannya dan segera memimpin keempat orang lainnya saat mereka bergerak seperti tikus tanah, melewati semak yang lebat dan dengan cepat menuju ke utara. Setelah sekitar 5 menit, tubuh Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Tatapan mereka melewati celah di antara dedaunan lebat, dan menatap tanah kosong di luar. Pada saat ini, ada 10 sosok manusia yang terjalin dan berkedip. Sesekali, anak muda yang muntah darah dan pingsan. Pola ini berlanjut selama 2 atau 3 menit sebelum 5 anak muda, yang jelas merupakan siswa baru, benar-benar dikalahkan. Kelompok mereka kemudian dikepung di tengah-tengah tanah kosong. Di sekitar mereka ada 5 siswa yang lebih tua yang berdiri di sekitar mereka dengan malas. Insan Douki diperpanjang dan muncul di tangan mereka. Sun Er, Hu Jia, dan 2 lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan setelah menyaksikan pemandangan di tanah kosong. Jelas mereka menunggu keputusannya. Mata Xiao Yan menyipit, persepsi spiritualnya tersebar hingga batasnya pada saat ini. Matanya perlahan terbuka saat dia mengangguk sedikit. Cek, kita beruntung banget hari ini. Sudah ketemu 2 kelompok mahasiswa baru. Haha, akuisisi kami lumayan. Seorang pria muda berpakaian biru di tanah terbuka melihat kartunya setelah mendapatkan 3 energi api lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya saat dia mengatakan ini sambil tersenyum. Hai Junior, terima kasih banyak. Jika Anda tidak puas, Anda bisa datang ke Akademi Dalam untuk mencari kami di masa depan. Kami menunggu tantangan Anda kapan saja. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki energi api yang cukup. Pemuda berpakaian biru itu melambaikan kartu kristal di tangannya ke siswa baru berwajah hijau saat dia dengan sombong berkata, "Ayo pergi dan cari target selanjutnya." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, pemuda berpakaian biru itu melambaikan tangannya. Keempat temannya berbalik dan segera bergegas ke arah lain. Tidak perlu melihat, kita di sini. Tepat ketika kelompok 5 pemuda berpakaian biru itu hendak berbalik, tawa samar tiba-tiba terdengar dari cabang pohon. Yang pertama buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa ada 3 pria dan 2 wanita yang muncul di cabang pohon sekitarnya pada waktu yang tidak diketahui dan telah mengepung mereka. Kelompok pemuda berpakaian biru itu dikejutkan dengan 5 mahasiswa baru yang baru saja muncul. Mereka tidak bisa benar-benar pulih. Bukankah semua siswa baru seharusnya melarikan diri seperti tikus? Mengapa beberapa orang ini benar-benar berani muncul secara terbuka di depan mereka? Oh, gadis yang cantik. Semuanya, jadilah lebih lembut saat kamu menyerang nanti. Jika tidak, jika kita meninggalkan kesan buruk, tidak akan ada lagi kesempatan di masa depan. Sesaat kemudian, kelompok 5 pemuda berpakaian biru itu akhirnya sembuh. Tatapan mereka menyapu beberapa orang di cabang sebelum tatapan mereka menjadi sangat cerah saat mereka berhenti pada 2 wanita muda. Segera, tawa menggoda mereka terdengar. Bagaimana dengan ketiga orang itu? Salah satu temannya bertanya sambil tersenyum. Pemuda berjubah biru itu tersenyum saat mendengar ini. Aura ganas melintas di mata mereka saat mereka merentangkan tangan dan berkata tanpa dayak, karena murid-murid baru ini begitu sombong. Kita sebagai senior mereka, seharusnya secara alami mengajari mereka dengan benar bagaimana mereka harus bertahan di Akademi Dalam kan. Karena itu, biarkan mereka melihat darah terlebih dahulu. Metode semacam ini adalah yang paling efektif dalam membiarkan mereka memahami sikap seperti apa yang harus mereka pertahankan di Akademi Dalam. Hahaha. Ketika mereka mendengar kata-katanya, 4 siswa yang lebih tua di sisinya tertawa. Mereka segera mengangkat kepala, dan tatapan mereka dipenuhi dengan niat buruk saat mereka menatap ketiga pemuda di dahan pohon. Kekuatan mereka hampir tidak ada di sekitar bintang 2 Dadoushi. Masing-masing dari kita bisa menjaganya. Jangan menyeretnya keluar. Selesaikan pertempuran dengan cepat. Ingat, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Xiao Yan menatap 5 siswa yang lebih tua di tanah kosong di bawah dengan acuh tak acuh.
Dia menoleh untuk melihat Sun Er, Bai San, Wu Hao, dan Wu Jia saat dia mengingatkan. Iya, mereka berempat mengangguk sedikit. Mereka bertukar pandang satu sama lain saat tubuh mereka sedikit bergetar. Douqi yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Mereka segera bergerak dan muncul di tanah kosong secepat kilat. Pada saat Douqi Sun Er yang kuat dan Douqi yang lain melonjak, ekspresi dari kelompok 5 pria berpakaian biru itu akhirnya berubah secara drastis. Melihat hanya kis mereka ini, kelima siswa baru ini sebenarnya jauh lebih kuat dari mereka. Kami telah menendang lempengan besi kali ini. Mengapa siswa baru ini begitu kuat? Pikiran yang sama sekali tidak meyakinkan melintas di hati pemuda berpakaian biru itu. Dia melambaikan tangannya, namun, bahkan sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata untuk meneriaki rekan-rekannya agar segera mundur, bayangan hitam tiba-tiba dan anehnya muncul di hadapannya. Mata mantan menciut, tinjunya, yang berisi Douqi yang kuat, tidak ragu-ragu sedikit pun karena diayunkan dengan ganas ke kepala bayangan hitam itu. Pada saat pemuda berpakaian biru itu melayangkan pukulannya, bayangan hitam itu bergerak. Kekuatan tajam benar-benar menyebabkan udara memancarkan ledakan sonik yang teredam saat pukulan datang dengan cara seperti kilat. Terlepas dari kecepatan atau kekuatan, itu jauh melampaui serangan pemuda berpakaian biru itu. Kali ini, perahu kita akan tenggelam di talang. Perasaan ngeri muncul di dalam hati pemuda berpakaian biru itu, saat dia merasakan kekuatan dan kecepatan di mana bayangan hitam melepaskan pukulan itu. Dia mengangkat pandangannya dan melihat wajah halus dan tampan yang membawa sedikit rasa dingin bersama dengan sepasang mata hitam-hitam tinta. Sepasang tinju itu masing-masing berisi Douqi yang kuat dan bergelombang. Sesaat kemudian, mereka menabrak satu sama lain dan kekuatan yang mendasarinya berdesir. Dimanapun itu melintas, itu bertindak seperti gelombang yang keluar dengan keras. Pada saat itu, semua daun yang layu di tanah, di sekitar mereka berdua, terangkat dan terbawa kemana-mana. Beluk, saat kedua tinju bersentuhan, pemuda berpakaian biru itu akhirnya bisa benar-benar merasakan betapa menakutkan kekuatan yang terkandung dalam tinju Xiaoyan. Begitu tinju mereka bersentuhan, perasaan mati rasa mulai menyebar melalui lengannya dari tangannya. Akhirnya, kekuatan yang mendasari yang menyebabkan ekspresi orang berubah meledak bergerak di sepanjang titik kontak antara kepala tangan, dan ditransmisikan ke tubuh pria muda berpakaian biru itu. Akhirnya, itu mengakibatkan dia memuntahkan seteguk darah segar berwarna merah cerah. Setelah memuntahkan seteguk darah segar, langkah kaki pemuda berpakaian biru itu buru-buru mundur beberapa langkah. Aura ganas menyapu wajahnya, dia mengguncang tubuhnya, dan Douqi berwarna biru pucat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu membentuk armor Douqi berwarna biru di permukaan tubuhnya. Namun, saat armor Douqi baru saja terbentuk, bayangan hitam sekali lagi muncul di depannya seperti hantu. Tawa dingin ditransmisikan ke arahnya. Tiba-tiba, ekspresi bingung muncul dari mata pemuda berpakaian biru itu. Segera setelah ini, rasa sakit yang luar biasa menyebar dari dadanya. Akhirnya, dia merasa tubuhnya jatuh dan tertembak ke belakang sebelum membentur batang pohon dengan keras beberapa saat kemudian. Seteguk darah segar lagi dimuntahkan. Pemuda berpakaian biru itu menundukkan kepalanya dengan susah payah dan terkejut ketika dia menemukan bahwa armor Douqi-nya, yang baru saja dibekukannya sebelumnya, sebenarnya telah hancur hanya dengan satu serangan dari lawan. Tubuh pemuda berpakaian biru itu meringkuk seperti udang besar. Sebelum dia mengangkat kepalanya, dia mendengar suara teredam lainnya terdengar ke samping. Setelah itu, keempat temannya berguling ke samping dengan wajah yang sama-sama berlumuran darah. Hanya pada saat ini, benar-benar ada kepanikan tambahan di wajahnya. Pemuda berpakaian biru itu memeluk dadanya saat sepasang kaki tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah suara lemah juga terdengar, "Jika kamu ingin terus dipukuli, maka kamu semua bisa meringkuk. Saya tidak keberatan melakukan beberapa tendangan lagi." Ketika dia mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh pemuda berpakaian biru itu bergetar. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya sambil sedikit menggigil. Dia menatap pemuda berjubah hitam di depannya serta dua pria dan dua wanita di belakangnya. Ada ketakutan di matanya. "Kamu apa yang kamu semua inginkan?"
Saya akan mengajukan pertanyaan dan yang perlu Anda lakukan hanyalah menjawab. Dari sudut pandang yang lebih tinggi, Xiao Yan menatap 5 siswa yang lebih tua yang memasang ekspresi ngeri. Tangannya perlahan memegang penguasa Suan berat di punggungnya dan segera menariknya dengan gerakan tiba-tiba. Penguasa berat itu membawa suara angin yang sangat menekan saat dimasukkan ke tanah di depan wajah pemuda itu. Tubuh penguasa besar memberi yang terakhir rasa tekanan yang sangat besar yang menimpanya. Apa yang ingin Anda tanyakan? Pemuda berpakaian biru itu menelan seteguk air liur. Dia juga perlahan menjadi tenang. Tidak peduli apa yang terjadi, sesuatu seperti membunuh orang tidak diperbolehkan di dalam hutan ini menurut aturan. Jika tidak, sesepuh yang mengamati semua aktivitas di dalam hutan ini setiap saat akan segera menampakkan diri. Hukuman bagi mereka yang melanggar aturan akan ditentukan berdasarkan situasi. Oleh karena itu, selain perlu sedikit khawatir bahwa mereka akan menderita sakit fisik, mereka tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka. Seberapa luas hutan ini? Xiao Yan merenung sejenak. Hal pertama yang dia tanyakan adalah yang paling sederhana tetapi juga pertanyaan yang paling penting. Jika ukuran hutannya besar, maka dia perlu membuat persiapan untuk pertempuran jangka panjang. Jika kecil, mereka mungkin bisa mengubah taktik mereka dan langsung mengamuk dan menyerang langsung ke tujuan mereka. Sangat besar, pemuda berpakaian biru itu menjawab, menyebabkan Xiao Yan tak berdaya menghela nafas di dalam hatinya. Apakah Anda memiliki rute peta yang kasar? Xiao Yan melirik pemuda berpakaian biru itu. Namun, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, memiringkan kepalanya ke arah Sun Er dan 4 lainnya, masing-masing ambil 1 orang dan tanya mereka di satu sudut. Setelah itu, kami akan memeriksa apakah informasi yang diberikan masing-masing kepada kami adalah sah. Jika jawaban seseorang berbeda dengan yang lain, maka dia tidak boleh menyalahkan kita karena kejam. Meskipun kita tidak bisa mengambil nyawa orang di sini, memukuli mereka secara tidak sengaja hingga mereka terluka parah seharusnya tidak melanggar aturan, bukan? Xiao Yan secara alami mengarahkan tubuhnya ke arah tim 5 pria muda berpakaian biru itu dan mengucapkan kalimat terakhir kepada mereka sambil tersenyum. Hati Xiao Yan yang kejam secara langsung menyebabkan ekspresi kelima orang itu menjadi sangat jelek. Tindakan semacam ini benar-benar menghilangkan niat mereka untuk berbohong. Ujia dan 3 orang lainnya masing-masing memimpin 1 siswa petahana, dan berjalan menuju sudut mereka sendiri. Ketika Wu Hao memimpin salah satu dari mereka, sebuah suara tanpa sadar dikirim keluar dari balik jubah darah. Taktik yang bagus. Xiao Yan tersenyum, membalikkan tubuhnya dan mengarahkan pandangannya ke pemuda berpakaian biru itu. Dia perlahan berkata, "Jawab sekarang. Ada peta rute yang kasar. Namun, itu tidak bisa dianggap tepat. Peta ini adalah sesuatu yang kami beli di akademi dalam sebelum mengikuti kompetisi berburu. Kami menghabiskan 1 hari untuk energi api." Pemuda berpakaian biru itu tertawa getir saat dia dengan patuh mengeluarkan selembar kertas kasar dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Bukankah kalian semua memandang energi api sebagai hal yang sangat penting? Anda benar-benar bersedia membelanjakannya untuk membeli barang sekasar itu. Xiao Yan menerima selembar kertas. Rute di peta telah melampaui batas yang dapat ditoleransi, tampak seperti beberapa salib hitam besar. Hal ini menyebabkan sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar beberapa kali. Mungkinkah ini disebut peta? Tidak ada yang mau. Namun, ini adalah sesuatu yang dipaksa oleh Akademi Batin untuk kita beli. Kami tidak punya pilihan selain membelinya. Sudut mulut pemuda berpakaian biru itu sedikit gemetar saat ini disebutkan. Rasa sakit muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan cara yang menggigit. Ketika dia harus membeli barang yang rusak ini, hatinya meneteskan darah. Jika bukan karena mereka bisa merebut energi api dari siswa baru jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi berburu, dia tidak akan rela menghabiskan energi api senilai 1 hari untuk membeli peta omong kosong ini bahkan jika dia dikalahkan sampai mati. Para bajingan di akademi dalam itu benar-benar iblis penghisap darah. Berapa banyak siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini? Xiao Yan menyimpan peta rute dengan benar dan bertanya dengan cemberut. Ada sekitar 50 orang. 5 orang ke satu grup dengan total 10 grup. Pemuda berpakaian biru itu memandangi 4 sudut lainnya tempat interogasi sedang berlangsung dan menghela napas.
Dia tidak tahu apakah rekan-rekannya akan mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Namun, jika dia membandingkan peluang keduanya, dia hanya bisa memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Seperti apa kekuatan mereka? Apakah mereka kira-kira sama dengan Anda semua? Xiao Yan terus bertanya. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan pemuda berpakaian biru itu memutar matanya. Apa yang kira-kira sama dengan kalian semua? Ada 8 kelompok yang kurang lebih sama dengan kita. Kami semua adalah siswa yang masuk akademi dalam tahun lalu. Masih ada 2 kelompok lagi, yang merupakan siswa yang lebih tua dari tahun sebelumnya. Mereka telah tinggal di akademi dalam lebih lama dari kita. Karena itu, kekuatan mereka lebih kuat dari kita. Saya pikir mereka mungkin sekitar level Anda. Pemuda berpakaian biru memandang Xiao Yan agak aneh. Tampaknya bergumam pada dirinya sendiri tentang mengapa siswa baru ini sebenarnya begitu kuat. Perlu diketahui bahwa tahun lalu, ketika siswa baru mereka baru saja memasuki akademi, bahkan beberapa orang yang berada di peringkat 5 besar juga dirampok sekali di hutan ini. Meski mereka memang melawan, konflik di antara mereka masing-masing setelah itu mengakibatkan mereka kesulitan membentuk balas dendam skala besar. Oleh karena itu, mereka masing-masing dipisahkan dan dikalahkan. Benar-benar tidak seperti kejadian aneh tahun ini di mana siswa yang lebih tua dirampok sebagai gantinya. Ketika dia memikirkan masalah yang menyedihkan ini, pemuda berpakaian biru itu memiliki dorongan untuk memarahi ibunya. Mereka juga mahasiswa baru, tapi mengapa jarak antara perlakuan mereka begitu besar? Hampir sama denganku, Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Anggota dari 2 kelompok ini sekuat dia. Itu agak merepotkan. Tampaknya benar-benar akan ada kesulitan dalam mencoba menerobos kompetisi berburu energi api ini dengan mudah. Kedua kelompok itu sangat mudah diidentifikasi. Semua anggota salah satu grup berpakaian hitam, sedangkan yang lain berpakaian serba putih. Dalam kompetisi berburu energi api setiap tahun, akan ada 2 kelompok kuat yang berpartisipasi. Akademi dalam menyebut 2 kelompok terkuat ini sebagai stoper jahat hitam putih. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada yang pernah mendengar ada kelompok siswa baru yang mampu menembus rintangan mereka. Ada rasa hormat dalam suara pria muda berpakaian biru itu. Black White Evil Stopper. Xiao Yan mengucapkan nama ini di mulutnya saat dia mengangguk sedikit. Dia berbalik dan bertukar pandang dengan Sun Er dan yang lainnya. Setelah itu, dia menanyakan pertanyaan yang paling penting, apa gunanya yang disebut energi api di Akademi Dalam? Mengapa kalian semua begitu tergila-gila dengan itu? Energi api adalah hal terpenting di Akademi Dalam. Ini juga alasan mengapa kekuatan siswa baru akan meningkat pesat setelah memasuki Akademi Dalam untuk berlatih. Pemuda berjubah biru ragu-ragu sebelum menjawab pertanyaan ini cukup lama sebelum dia tanpa daya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Xiao Yan menggenggam gagang penguasa Suan berat dengan tangannya. Di Akademi Dalam ada api langit menara pelatihan Ki terkubur di bawah tanah. Jika seseorang berlatih di dalam menara, seseorang akan dapat memperoleh efek aneh dari mendapatkan lebih banyak dengan sedikit usaha. Selain itu, semakin jauh seseorang pergi untuk berlatih di menara, semakin cepat kecepatan latihannya. Tentu saja, harganya juga mahal sampai keterlaluan. Jika seseorang ingin memasuki menara pelatihan Sky Flame Key, seseorang harus memiliki energi api yang cukup di kartu kristal api mereka untuk biayanya. Energi api muncul dalam beberapa hari. Fire Crystal Card yang ada di tangan Anda mampu menanggung biaya pelatihan Anda di menara selama 5 hari. Setelah 5 hari, Anda hanya dapat pergi dan mendapatkan energi api sendiri. Tentu saja, pada hari pertama setiap bulan, Akademi Dalam juga akan memberikan energi api senilai 7 hari kepada semua orang sebagai biaya hidup. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir ini, ekspresi pemuda berpakaian biru itu agak aneh. Wajah Xiao Yan tercengang saat mendengar kata-kata pemuda berpakaian biru itu. Tidak disangka metode pelatihan Akademi Dalam begitu aneh namun menakjubkan. Jika seseorang ingin memasuki apa yang disebut menara pelatihan Sky Flame Key untuk berlatih, seseorang sebenarnya perlu membayar biaya. Biaya yang disebut ini adalah energi api pada kartu kristal api. Jika seseorang ingin berlatih, seseorang perlu menggunakan energi api sebagai biaya. Tidak heran jika orang-orang ini mendambakan energi api di tangan kita sedemikian rupa. Xiao Yan tertawa getir.
Dia melirik pemuda berpakaian biru dan berkata dengan lembut, lalu bagaimana jika kita menggunakan semua energi api di atasnya? Bagaimana kita mendapatkan lebih banyak? Jangan beritahu saya bahwa kita hanya bisa menunggu sampai didistribusikan bulan depan. Tentu saja tidak, di Akademi Dalam Anda bisa mendapatkan energi api dengan berbagai cara. Misalnya, Anda dapat menyapu menara, menyalin gulungan, del. Biasanya, energi api yang didapat dengan mengandalkan ini terlalu sedikit. Oleh karena itu, beberapa siswa yang lebih kuat akan pergi dan berburu Magical Beast menggunakan Monster Core mereka untuk ditukar dengan Fire Energy. Alternatifnya, mereka dapat menemukan seseorang untuk ditantang. Selama pihak lain setuju, mereka akan dapat bersaing di arena olahraga Akademi Dalam. Orang yang menang akan bisa mendapatkan energi api yang dikurangkan dari yang kalah. Singkatnya, ada cukup banyak metode untuk mendapatkan energi api. Namun, ada satu prasyarat. Artinya Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak dapat memperoleh energi api, tetapi Anda juga akan kehilangan semua yang Anda miliki. Pemuda berpakaian biru merentangkan tangannya, sedikit ragu-ragu. Sebelum melanjutkan, ada satu metode lagi untuk mendapatkan flame energy. Itu untuk naik ke puncak peringkat kuat di Akademi Dalam. Seperti namanya, ini adalah sistem peringkat yang digunakan untuk mengukur kekuatan seseorang. Itu juga merupakan peringkat yang paling berharga di Akademi Dalam. Hanya ada 50 nama di peringkat. Selama Anda bisa memahami posisinya, Anda akan bisa mendapatkan hadiah yang dikeluarkan Akademi Dalam setiap bulan. Hadiahnya dikaitkan dengan peringkat. Seseorang secara alami akan mendapatkan lebih banyak semakin tinggi peringkatnya. Dalam hal ini, mereka akan dapat menyembunyikan diri di dalam menara pelatihan Sky Flame Key sepanjang hari untuk berlatih dan tidak perlu khawatir tentang menghabiskan energi api. Oleh karena itu, semua siswa di Akademi Dalam bekerja keras dan berjuang menuju peringkat kuat ini. Persaingan itu begitu ketat, sehingga hanya membuat seseorang terdiam. Ada banyak orang yang naik peringkat pada hari pertama sebelum mereka ditarik turun pada hari kedua oleh orang-orang yang sangat menantang mereka. Xiaoyan menghembuskan napas panjang dan mengangguk sedikit. Meski ekspresinya tenang, hatinya sudah mulai terpikat oleh aturan misterius Akademi Dalam, membentuk antisipasi dan keingintahuan yang sebenarnya. Sistem ekstrim semacam ini memang layak menjadi buayan yang melahirkan orang-orang kuat. Di Akademi luar, sangat sulit bagi siswa untuk merasakan persaingan seperti itu. Oleh karena itu, Akademi luar mungkin tidak kekurangan orang-orang dengan bakat luar biasa, tetapi pada akhirnya tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan Akademi Dalam. Ini karena sistem di sini pada dasarnya dibuat untuk merawat orang-orang kuat. Fire energy hahaha, sepertinya itu memang sesuatu yang sangat mengait di hati orang. Sekarang, bahkan godaan energi api ini telah mengaitkan keinginan hati saya. Xiaoyan tertawa pelan. Dia menoleh untuk menatap Sun Er dan tiga lainnya. Secara kebetulan, mereka juga mengalihkan pandangan ke arahnya. Kelima tatapan itu saling terkait satu sama lain dan masing-masing bisa melihat panas di mata satu sama lain. Jelas sekali, Akademi Dalam ini juga membuat mereka tertarik. Energi api juga dicap dengan kuat ke dalam hati mereka. Di Akademi Dalam, memiliki energi api berarti kecepatan latihan mereka akan meningkat. Itu juga menunjukkan bahwa jarak mereka dalam perjalanan menjadi orang kuat semakin dekat. Fire energy memang sesuatu yang bagus. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Sudut mulutnya tiba-tiba terangkat menjadi senyuman jahat yang menyebabkan hati pemuda berpakaian biru itu terasa dingin. Dia menundukkan kepalanya dan tersenyum saat dia melihat yang terakhir. Dengan nada yang harmonis, dia berkata, "Terima kasih senior karena telah memberitahu saya. Namun, bisakah Anda memberikan kartu kristal api di tangan Anda selanjutnya?" Pemuda berpakaian biru itu melebarkan mulutnya saat dia menatap senyum Xiaoyan. Ekspresinya berubah drastis. Douqi mengalir tiba-tiba. Namun, bahkan sebelum dia bisa bergerak, bayangan hitam besar, membawa suara angin yang menekan, menabrak dengan keras akhirnya berhenti tepat di depan wajah pucat milik pemuda berpakaian biru itu. Pemuda berpakaian biru menelan seteguk air liur dengan susah payah saat dia melihat tubuh penguasa yang sangat besar itu. Beberapa saat kemudian, wajahnya pucat saat dia duduk kembali di tanah.
Tangannya gemetar saat dia mengeluarkan kartu kristal api biru pucat dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan tersenyum menerima kartu kristal api berwarna biru pucat ini. Ketika dia menatap melihat 28 berwarna merah di atasnya, senyum di wajah Xiaoyan menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Xiaoyan memegang kartu kristal hitam dan biru. Setelah itu, dia menggosoknya dengan berat. Sebuah cahaya bersinar dan pada kartu hitam gelap angka 5 berubah menjadi 26 sedangkan kartu biru pucat menyusut menjadi 7. Mulai sekarang, posisi pemburu dan buruan dalam kompetisi berburu ini akan dibalik. Ini karena yang diburu ini sudah mulai tertarik pada para pemburu. Xiaoyan dengan lembut bergumam saat dia melihat nomor 26 di kartu kristal api hitamnya yang gelap. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.